yang ingin mendahului, kacau itu zikir, nggak enak Pak, susah ngebalikin hati teh. Ya la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu tukang geus teh heula. Kesel eta teh, ngoprot kesang imam tong salah eta, Pak aja pasti ngoprot kesang mah. Kadang-kadang imam ngadeengkeun jamaah. Jadi tibaliknya, imam ngadeengkeun jamaah akhirna teh. Nah, imam harus berwibawa nih, harus profesional. Ketika makmum mangprang ti heula lompat cokot mik. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Canak mik we. Kitu dilawana. Maksudnya apa? Supaya tertibna. Da ku pangarsahabat sampai dilatih nepi ka iramana itu. Iramana teh harus. Kenapa? Tuh seniman bagianana. Itu paling indah dan nikmat. Ya, dengan seni itu indah, dengan ilmu mudah. Gitu. Dengan ibadah tumanina. Maka satukan semua itu. Ilmu, seni, ibadah. Satukan tumanina, indah, mudah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Mau juga begitu. Nanti di pertengahan opor gigi nih mulai naik giginya nih. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Naik lagi nanti di penghujung akhir. Misalkan 33 terakhir. Pris ini dimulai nih. Kalau giginya manual pris di 4 atau di 5. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mamum juga begitu. Terus sampai terakhir illallah. Ujungnya ditutup dengan ganjil lagi. La ilaha illallah. Pikiran tetap bertauhid. Terus bayangan tetap mursyid hadirkan. Jangan sampai lepas. Kalau lepas bayangan mursyid, nanti bayangan yang lain muncul. Mending kalau bayangan yang lainnya itu masih guru-guru yang lain misalkannya, ieu geus awewe nu asupna teh meureun, geus huut, geus peas, geus pare, geus sagarupa we asup. Ya geus jadi ngaruksak mungkin akan dituna. Seperti itu. Ini kan ada kisah Syekh Khalil kecil, Syekh Khalil Bangkalan Madura. Oleh kakaknya karena orang tuanya Syekh Abdul Latif, orang tuanya itu mubalig yang berkelana, kiai berkelana, sehingga pengurusan anak-anaknya diserahkan kepada anak yang paling gede. Ya disantrikan, dipesantrenkan ke Jawa Timur. Tapi ternyata anak ini katakanlah bandel cek syariat mah. Lagi berjamaah sholat dipimpin oleh gurunya. Ini Syekh Khalil kecil malah ketawa ketiwi di belakang. Akhirnya dihukum. Tapi ditanya oleh kiainya, kenapa ente? Orang pada khusus sholat, kamu malah ketawa-ketawa. Maaf Pak Kiai, saya bukan mau memainkan, bukan bermain-main. Saya nggak kuat, bener pengen ketawa. Ya kenapa kamu pengen ketawa? Gak kuat kamu ketawa. Saya lihat Pak Kiai di atas kepalanya ada bakul dengan nasi yang masih ngebul. Sadar Pak Kiai nate. Waduh. Aing teh tadi teh keur lapar eta ke salat teh lapar mikiran sangu. Guruna teh. Jadi keur salat teh hayang buru-buru beres dah lapar. Budak cenyaun. Sok saja teh sadar oge bener. Tah, kejadian itu berulang-ulang. Berulang-ulang. Setiap apapun yang dipikirkan kapan hiwa eta ku eta budak. Akhirnya dipanggil tuh kakaknya. Ini teh anak siapa sih sebenarnya? Disebutkan nih. Udah ini bukan bagian saya mendidiknya. Anak ini punya kelebihan. Dia akan menjadi ulama besar tapi saya tidak sanggup untuk mendidiknya. Bawa aja, serahkan, bawa ke pesantren Anu katanya. Ada ulama besar di sana. Begitu. Nah, jadi itu sudah ada bakat-bakat sufi sejak usia kecilnya gitu. Karena tidak ada, katakanlah di gurunya contoh di sana, tidak ada mungkin karena mengalahkan Robito. Kalau dia punya Robito ketika itu lapar mengalahkan Robito, muncullah nasi yang ada di pikirannya gitu, bakul. Seperti itu. Jadi mari kita rapatkan jurus-jurus kita dalam beribadah dan bertauhid kepada Allah
kuda-kuda tauhid dipasang dengan kuat ya, jurus-jurus zikir dan benteng-benteng akidahnya diperkuat sehingga tidak ada kesempatan setan masuk. Bila pun masuk terusir lagi, masuk terusir lagi, masuk terusir lagi. Nanti awalnya seperti itu, misalkan dari 1 kali sholat tuh kita awalnya hanya 10%, tapi karena terus latihan, naiklah 25% dikir kita, naik 75, naik 80, wah jadi mursyid kamil kesananya kalau terus dikembangkan. Ikhwani rahimakumullah. Nah, itulah la ilaha illallah untuk mengupgrade iman. Video Rasul yang selanjutnya, man aksara zikrullah faqad bari'a minan nifaq. Barang siapa yang memperbanyak zikrullah, maka dia yakin akan dijauhkan kolbunya dari sifat munafik. Memang di sini bahasanya umum, zikrullah, zikir kepada Allah umum. Tetapi kita tahu afdaluz zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Hadis yang lain, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Afdaluz zikri zikrul khafi. Nah, yang lainnya itu tingkatan ke atasnya. Yang paling agung itu zikir khafi. Kata Nabi, kata pengarang sahabat ke ayah saya bilang, kalau ingin hidup dikir hobinya, ajengan perbanyak dikir jaharnya. Nah, jadi untuk menghidupkan hobi, dikir jaharnya diperkuat. Bukan hanya minimal berarti, ya, bukan hanya minimal. Di Suryalaya pada subuh itu 500 dikir subuh. Anapun para ulama yang saya ketahui secara pribadinya tidak kurang dari 1000. Biasanya 500 itu kalau buat dengan jamaah. Dengan jamaah 500. Kalau kita di pesantren Bapak di rumah, setelah 500 beliau lempar tasbih ke belakang. Illallah, lempar tasbih ke belakang. Beliau melanjutkan. Karena mungkin mengukur jemaah gitu. Mungkin mengukur jemaah. Nah, biasanya begitu. Kemudian ada lagi yang dikiri perbanyaknya di ibadah duhur. Jadi mencari waktu-waktu tertentu untuk mengupgrade iman dengan memperbanyak dikir la ilaha illallah. Ada saat-saatnya. Duhur biasanya apalagi di bulan Ramadan itu paling nikmat. Yang kita ketahui di antara waktu siang enak banget tuh pada duhur. Pada subuh biasanya ngena sare. Pada duhur tuh dilepas saja, coba Pak. Dilepas supaya benar-benar itu zikir meresap ke dalam jiwa. Sumarambah karena bayah, nyarapat karena urat saraf. Sebagai mengupgrade iman, otomatis menghilangkan kemunafikan. Sifat munafik. Nah, ada lagi hadis yang lain di Masjid Nurul Asror, ada jam di luar, di situ ada hadis. Ta'awwadzu billahi min khusyu'in nifaq. Sahabat, kalian harus berlindung kepada Allah dari kehusuan yang munafik. Sahabat bertanya, apa itu kehusuan yang munafik? Khusyu'ul badan, nifaqul qalbi. Badan mah khusyuk. Allahu Akbar. Bahkan saking khusyuknya, Allah, astagfirullahaladzim, Allah, innalillahi, Allah, saking khusyuknya gitu. Tapi kalbu lupa dari zikir karena terpesona mengurus zohir. Diurus zohir ini tidak sampai ke sini. Ulang lagi, tadi lupa di sini, diulang lagi. Sementara kolbu tidak terurus. Nah, kata Nabi, yang begitu itu disebutnya kehusuan munafik. Badan boleh khusyuk, tetapi kolbu. Sementara yang dilihat oleh Allah, la yanzuru ila ajsamikum, tidak melihat jasad, wala suwarikum, tidak melihat wajah, walakin yanzuru ila qulubikum, hati yang dilihat oleh Allah. Jadi harus bagaimana khusyuk? Semuanya khusyuk. Ininya khusyuk diatur oleh ilmu fikih, ruhnya khusyuk diatur oleh ilmu tauhid, qalbunya, rasanya diatur oleh ilmu tasawuf. Tiga-tiganya Allahu Akbar. Jadi khusyuk di sana artinya berjamaah raga, nyawa, rasa. Meskipun usolinya tidak selesai, gak jadi masalah.
Usolli mah sunnah. Usolli enggak pakai usolli juga sah. Kata siapa enggak pakai usolli ente sah? Sunnah itu mah. Ini malah rame nguruskan usolli ini. Enggak pakai usolli bid'ah, pakai usolli bid'ah, enggak pakai dan lain sebagainya. Jadi pabeli dalam urusan yang sunnah. Ya. Yang wajibnya itu adalah niat. Niat itu dalam rukun pertama. Rukun pertama itu takbir. Maka di sini niat tuh Allah. Bagaimana niat kita? Apa yang tadi diucapkan? Usolli fardhu maghrib. Kita bermaksud salat maghrib 3 rakaat jadi makmum mustaqbil Ka'bah. Nah, niat itu tuh harus dimunculkan ketika takbir. Dihadirkan dalam hati. Allah. Dalam hati kita memaksudkan salat maghrib 3 rakaat jadi makmum menghadap kiblat. Begitu. Niat itu di situ. Yang tadi itu bukan niat. Apa tadi? Memandu. Ketika niat itu harus begitu. Maka kalau ada orang bilang mau sholat, anjing bawa keher goblok sih ya. Allahu Akbar. Sah tuh Pak? Sah. Karena itu belum masuk sholat gitu. Usul kita diganti kudu gitu. Ya kan Abah Sepuh ada cerita seperti itu ya. Nah, itu belum memasuki. Nah, rukun pertama adalah takbiratul ihram. Nah, kehusuan di sana. Jadi intinya khusu adalah kesatuan raga, nyawa, rasa dengan ilmu tauhid, fikih dan tasawuf. Dengan memperbanyak zikir, kemunafikan hilang. Berarti was-was juga akan hilang. Maka kalau di diri kita ada was-was, perbanyak saja zikirnya. Kemudian hadis yang lain, zikrullah alamul iman wa bara'atu minan nifaq. Zikir itu tanda keimanan dan pelebur kemunafikan, juga benteng dari setan. Nah, di sini ada Allah pengersa Abah mengedepankan surat Ibrahim. Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah asluha sabit wa far'uha fis sama. Apakah engkau tidak memperhatikan bagaimana Allah membuat percontohan? Kalimah thayyibah diibaratkan pohon thayyibah, pohon yang baik. Asluha sabitun, akarnya menancap di bumi. Wa far'uha, sementara cabangnya menjulang tinggi di langit. Begitu. Ditu'ti ukulaha kulahin. Setiap waktu pohon itu diberi apa ya? Makanan, nutrisi. Kalau di manusia gizi ya, kalau dalam tumbuhan diberak gitu, dicebor sesuai izin dari Tuhannya. Ini maksudnya, yang dimaksud adalah kalimah thayyibah seperti pohon yang inti dari sana, hunjamkan kalimah thayyibah di bumi jiwa paling dalam. Ya. Di bumi jiwa paling dalam. Yang dimaksud kalimah thayyibah yang didohirkan adalah la ilaha illallah. Tetapi intinya ada zikir hopinya. Zikir hopinya. Nah, hunjamkan itu di bumi jiwa paling dalam supaya nanti tumbuh subur pohon ini sehingga buahnya menjulang tinggi di langit pikiran. Artinya pikiran kita memunculkan buah-buah tauhid. Tindak tanduk kita menjadi berakhlakul karimah. Maka jika itu telah dihunjamkan, dihidupkan di dalam kolbu, maka Allah akan memberikan hidayah kepada kita. Tuti ukulakulahin. Setiap waktu Allah memberikan pancaran hidayahnya. Biizni robbiha. Seizin malaikat memberikan hidayah biizni robbiha. Dengan seizin Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah orang beriman, diteguhkan dengan kalimat yang teguh. Yusabbitullahu allazina amanu bil qawli sabit fil hayati dunya wal akhirah. Allah senantiasa meneguhkan kolbu orang beriman dengan ucapan yang teguh. Kalimah la ilaha illallah dalam kehidupan dunia dan akhirat. Kalimah la ilaha illallah intinya adalah zikir khafinya. Nah, orang beriman itu diteguhkan oleh itu.
Maka bagi orang beriman bila mana di jalan, di tempat kerja, di kantor, di sawah, di jalan lagi nyetir atau lagi bawa motor, tiba-tiba ada keraguan, ada goncangan jiwa, jelas zikir jahar tidak bisa. Teguhkan saja zikir hobinya, diperkuat terus. Yang pertama di wasol, yang kedua di wakof, teguhkan. Ada masalah menghantam jiwa kita, goncang jiwa, kacau pikiran, maka yang pertama jangan dulu mencari solusi, selamatkan dulu jiwa kita, teguhkan zikir hobi dalam kolbu kita. Demikian firman Allah di surat Ibrahim ayat 27. Nah, di sini ada penjelasannya. Wa asbatallahu ta'ala syajaratat tauhid asluha sabit fil ardi sabi'ah bal fisaro. Kata pengersa begitu. Saya mendahului barusan penjelasannya ya. Allah meneguhkan sajarah tauhid, pohon tauhid, ya, menanamkan dan meneguhkan akarnya fil ardis sabi, terhunjam di bumi yang ketujuh, gitu. Bal fisaro, bahkan di bawahnya, bumi ketujuh, lapisan bumi ketujuh. Nah di bawahnya sampai ke sini akarnya, gitu. Wa farwa fis sama ilama fauqal ars. Cabangnya menjulang tinggi ke langit, bahkan sampai apa yang ada di atas aras. Jadi tidak hanya sampai langit, karena makna langit di sini bukan langit itu, tetapi tinggi, sesuatu yang tinggi. Bahkan sampai ke aras secara materinya, sampai melebihi aras. Itu yang diteguhkan kolbunya dengan sajarah tauhid. Nah ini apa maksudnya? Wazar badrit tauhid fi ardil qalbi nabatayan butu itun batu fihi sajaratut tauhid asluha sabit fi hawa isarro. Nah, yang dimaksud pohon tauhid di situ, benih tauhidnya ditanamkan fi ardil qalbi, di dalam bumi hati, di dalam bumi kolbu ditanamkan. Yang menanamkan sebab pertama adalah Allah. Tetap ini disebutnya majaz akli. Allah yang menanamkan secara batinnya, secara zahirnya adalah mursyid. Ditanamkan fi ardil qalbi, di bumi hati. Talqin. Itu ditalkinkan. Tujuannya apa? Supaya tumbuh pohon tauhid di situ. Sehingga akarnya ada di sini, di tempat rahasia yang terdalam. Kemudian karena itu terus setiap hari, setiap pagi, setiap petang disiram, ya, disiram dengan kalimah la ilaha illallah, disiram dengan zikir, disiram dengan amaliyah-amaliyah yang baik, disiram dengan puasa, disiram dengan khotaman, disiram dengan manakiban, disiram dengan majlis taklim, thalabul ilmi dan amal-amal baik yang lainnya. Maka kemudian pohon tauhid itu berbuah. Apa buahnya? Buah tauhid. Apa buah tauhid? Samratut tauhid liridho illahi. Buah tauhid yang selalu mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau zikir sudah jadi, maka setiap pikiran kita, apapun yang kita maksudkan dalam kehidupan ini, akan selalu mencari ridho Allah. Kalbu kita, jiwa kita akan refleks, Pak. Kita mau membuka usaha, yang pertama kita mencari dulu informasi ini kira-kira diridhoi gak oleh Tuhan. Maka kita mencari hukumnya dulu. Oh, secara hukum sudah benar nih. Lalu bagaimana? Apakah Allah meridhoi? Kita istikharah. Begitu. Tanpa begitu dia tidak mampu dan tidak mau melaksanakan. Karena khawatir, jiwanya merasa khawatir, itu tidak mendapatkan ridho Allah. Itu tanda orang bertauhid. Apapun yang akan dilakukan selalu bertanya, kira-kira Allah akan meridhoi enggak? Mampu dia sendiri mencari jawaban, dia cari sendiri. Tidak mampu, dia bertanya kepada yang dianggap mampu. Ini tanda orang yang telah bertauhid. Nah, kemudian kesananya ada muncul buah-buah amal yang baik, akhlak, ahli sedekah,
ahli memberikan pertolongan, ahli silaturahmi, kemudian ahli sobar, ahli watawassobil haq, memberikan saling menasehati kebaikan, kebenaran, meskipun keadaan darurat, meskipun keadaan pahit. Berdasarkan hadis Nabi, qulul haqqo walau kana murron, katakan yang benar meskipun pahit keadaannya, meskipun dirinya diancam akan dibenci, meskipun dirinya diancam akan dijauhi, tapi dia yakin dengan benih tauhid itu, dengan kekuatan tauhid itu, apa yang harus saya sampaikan, saya sampaikan. Dia marah paling hari ini, setelah sadar suatu saat dia akan mengakui dan akan menyadari, minimal di dunia, maksimal di akhirat nanti dia akan membenarkan apa yang saya sampaikan. Lebih dari itu, dia tidak mencari apa-apa kecuali keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Pak, ini terus setiap pagi, petang, bil ghudwi wal asro, dari pagi ke sore-sore ke pagi, 24 jam diisi dengan zikir. Zikir di tempat kerja, zikir di jalan, zikir di sawah, zikir bertemu dengan orang-orang, zikir. Artinya terus dipupuk pohon tauhid itu, maka terus muncul buah-buah amal-amal soleh, maka kemudian hari dia akan menemukan tiflul ma'aninya. Apa sih tiflul ma'ani? Tiflul ma'ani itu ruh qudsi, Pak. Maaf, saya bukan hakim, tapi tolong disentuh 2 jari sebelah kiri, susu di bawah. Yang diketuk-ketukan ketika mau ditalkin, yang ditunjukkan oleh wakil talkin, oleh wakil talkin atau oleh pengeras Abah, itu yang dimaksudnya adalah tempatnya tiflul ma'ani, tempatnya ruh qudsi. Di situ, di sini kita itu harus kembali menemukan jati diri kita yang itu, tiflul ma'ani yang ini. Kenapa itu dikatakan tiflul ma'ani? Artinya bayi ma'ani. Karena sebagaimana bayi yang zahir, ya, itu kan tergantung orang tua, Pak, ya. Mau dibangunkan, mau ditidurkan, mau didudukkan, mau didirikan, mau di bawah, mau di atas, mau makan atau gak makan, tergantung orang tua. Nah, tiflul ma'ani juga seperti itu. Mau diapain terserah Engkau ya Tuhan. Musibah datang, oh ini kehendak-Mu ya Allah, berilah aku kemampuan untuk menerimanya. Itu tiflul ma'ani. Oh ini nikmat darimu ya Allah, berilah aku kemampuan untuk mensyukurinya. Indah, Pak. Bukan tidak ada masalah, tetapi dia punya kekuatan dari asar zikir itu, punya kekuatan menghadapi berbagai masalah. Selalu siap menghadapi, karena selalu siap. Apapun yang dikehendaki oleh Allah, apapun yang diperintahkan oleh Allah, dia menerima. Sebagaimana bayi mau ditangkarakan, ditangkupkan, kumaha Allah, kumaha si orang tua. Begitulah tiflul ma'ani. Nah, setiap kita itu pasti bertemu. Langkah awalnya untuk bertemu dengan tiflul ma'ani itu adalah dalam dunia mimpi. Ini kata Tuan Syekh Abdul Qadir dalam kitab Sirrul Asrar. Itu bisa bertemu. Jika Pak Aja bertemu dengan Pak Aja lagi, nah itulah tiflul ma'ani gitu. Tapi Pak Aja harus mengenali, ini kok ada saya di depan saya. Nah, kalau itu benar-benar menunjukkan kepada kebaikan, kepada kesejatian, itulah tiflul ma'ani. Maka untuk itu cara tidurnya pun harus diperhatikan, sebagaimana yang sudah disampaikan dalam beberapa bulan ke belakang. Bismika, kemudian kulhu 3 kali, al-falak sekali, anas sekali, ayat kursi sekali. Selesai itu ya latif, ya latif, ya latif, ya latif, ya latif, ya latif, sampai les tidur. Bagaimana tandanya? Begini saja apalah. PR untuk kita. Kita harus mengenal mimpi kita. Jangan sampai kita mimpi tapi nggak sadar mimpi. Minimal gitu weh. Sing sadar ngimpi weh heula lah gitu. Caranya gimana? Ritualnya kayak tadi, amaliyahnya. Nanti pas saat tidur kalau ada pertanyaan, ini mimpi bukan, gigit saja jarinya. Kalau nggak sakit itu mimpi. Saya sakit, berarti bukan mimpi ini sekarang. Itu. Kalau tidur, kalau mimpi nggak akan sakit.
habis pisau tusuk, nggak akan sakit. Itu berarti mimpi. Nah, mulai kenali. Kalau sudah mulai kenali, silakan Pak Haja, mau ke Suralaya, mau kemana nih? Gitu. Wah, ini saya ada pertanyaan nih ke Suralaya. Berangkat aja ke Suralaya. Bertemu, misalkan bertemu saya atau pakai ndis, mau bertemu, bertanya saja. Nanti untuk mencari apakah itu benar atau tidak, cross check jawaban tersebut. Saya bertemu di mimpi, saya bertanya ini apakah benar? Begitu saja. Atau mencari kebenaran yang sudah kita ketahui untuk latihannya. Itu lapisan pertama, Pak. Nanti masuk pada lapisan mimpi yang kedua. Apa? Di dalam mimpi, mimpi lagi. Mimpi bangun misalkan, mimpi bangun tidur. Perasaan kita sudah sadar, padahal masih di alam mimpi. Baru sadar ketika sudah bangun yang sebenarnya. Nah, kalau sudah sampai ke area sana, maka tugas kita berarti harus mampu menembus mimpi lapisan kedua. Doanya itu juga, doanya tetap ya Latif, ya Latif, ya Latif. Tidak mungkin Bang Arsabah memberikan doa itu kalau tidak ada tujuan. Ini dalam rangka menciptakan, melatih diri supaya masuk pada ucapan mataku tidur tapi hatiku tidak tidur. Begitu. Karena kalau sudah sadar mimpi, dia kalau misalkan sadar mimpi dan pikirannya baik, maka dia akan baik dalam mimpinya. Dia bisa ngaji di dalam mimpinya, dia bisa zikir di dalam mimpinya, dia bisa bersilaturahmi dalam mimpinya dengan para kiai, dengan para ulama, terutama guru agung. Waduh, saya udah beberapa kali tapi nggak bertemu dengan Abah, misalkan. Kalau misalkan udah beberapa kali belum bisa bertemu dengan para sahabat, nanti oleh Allah dilatih dulu, misal bertemu dengan para wakil takinya dulu, begitu. Udah nikmati aja, jangan jadi stres. Bertemu dengan putranya dulu, terus itu. Selesai nanti lapisan pertama, kedua, nah ada lagi lapisan ketiga, Pak. Terus aja tembus itu, terus tembus sampai kita nanti sadar benar-benar di alam malakut. Alam asal usul ruh rohani kita. Nah, minimal kalau sudah sampai di sana, kita sekian persen lah, 25-30% sudah mulai mengenal diri kita. Bukan untuk kesaktian, Pak, tapi memang sakti kata orang lukis gitu teh. Tapi bukan itu tujuan kita, bukan. Tujuan kita itu usul kepada Allah. Karena itulah jalan kita yang harus kita lalui itu alam malakut, ya, kemudian alam jabarut, alam lahut. Itu karena asal usul kita. Dari mana kita asal, ke situlah kita akan kembali. Ini asalnya ya dari alam nasut, alam jismani ini, maka ini akan kembali ke bumi. Habis, kecuali satu yang nggak habis, tulang cungcurungan, tulang ekor. Ini yang akan menjadi bentuk kita di alam akhirat nanti. Nah, kalau alam ruhani, baliknya ke alam malakut. Alam ruhani, maaf, ruh rohani tidak pernah tidur, Pak. Tidak pernah tidur. Maka ketika jismani tidur, dia keluar. Yang perlu tidur itu ruh jismani. Jismani ini perlu tidur. Karena dia perlu istirahat untuk aktivitas nanti. Nah, ruh rohani atau ruh rohani, ketika jismaninya tidur, dia keluar. Ketika dia keluar, akan kembali ke alam asalnya. Berarti ke alam malakut. Hibar, Pak, terbang. Itu ngapak mega, menembus langit dunia menuju ke alam malakut. Maka tinggal di sana yang menjadi pertanyaannya, sadar enggak kita ke alam sana? Nah, untuk membangun kesadarannya, sebelumnya qalbunya harus terus diisi dengan zikir. Bahkan ketika mau tidur juga harus dengan zikir. Zikir-zikir yang dimaksud sebagaimana yang ditunjukkan oleh Nabi. Setelah bismika, kulhu 3 kali, falak binas, ayat kursi. Terakhir, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Harus wudu. Lah, nanti batal dengan isi, nggak apa-apa.
Bahkan lebih bukan batal deui jeung awewe yang berleuwih ti kitu nggak apa-apa gitu. Eta mah gitu. Yang penting kita sudah niat wudu untuk tidur gitu. Untuk tidur. Ini luar biasa, Pak. Nah, pangersa itu mewariskan ilmu thariqah itu supaya kita belajar itu tidak hanya untuk perjalanan di sini di alam dunia, tetapi ke sana. Tercapai sampai akhir enggaknya bukan urusan kita, yang penting prosesnya, kita belajarnya, belajar mengamalkannya. Oh, pas kita meninggal ternyata jangankan ke alam jabarutnya, ke alam ruhani juga belum nyampe-nyampe. Tapi sepanjang hidup kita melatih diri, maka nanti pada akhirnya disampaikan, Pak. Ada jaminan dari Allah, surat Fatir ayat 21. Allazina amanu, orang-orang beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum, keturunannya mengikuti, biimanin, dengan penuh keimanan, meyakini ini warisan dari orang tua, ini warisan dari guru. Jadi duriyah itu ada dua ya, duriyah ruhani dan duriyah jismani. Ini yakin warisan dari guru dan warisan dari orang tua. Saya ingin sampai kepada makam beliau-beliau. Begitu, berusaha. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami pertemukan mereka dengan leluhurnya, dengan guru-gurunya, meskipun amalnya tidak sampai. Itu janji Allah, Pak. Di surat As-Sajdah ayat 8 kalau tidak salah disebutkan lagi, ketika ada perintah doa malaikat hamalatul ars. Malaikat hamalatul ars itu siapa? Baca aja saja, di sini ada Taji jilid 2, ada malaikat hamalatul ars. Satu lapis kurang lebih 100.000 lebih, satu lapis. Lapis kedua dan lapis ketiga. Lapis kedua begini saja. Kalau saya mudah-mudahan nggak kebalik. Lapisan pertama senantiasa mengucapkan Allahu Akbar, Alhamdulillah. Ketika itu mengucapkan Allahu Akbar, lapisan ketiga takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu. Kalau nggak kebalik sesunannya. Yang kedua di sini terus. Nah, oleh Nabi kelihatan dulu waktu Mi'raj. Kata Allah, ku aing dibikeun, ku kami dibikeun ka anjeun jeung ka umat anjeun kabeh tah amal para malaikat pek laksanakeun. Jadi we salat gitu. Tah eta pekerjaan malaikat hamalatul ars. Begitu. Pekerjaan malaikat hamalatul ars. Kemana nih arahnya? Ada yang hilang. Tadi dari dunia mimpi ya. Jadi lupa. Oh ya. Berdoa malaikat tersebut agar orang-orang beriman dimasukkan ke surga beserta istrinya, beserta anak turunan.